Selera musik bersama Rere Kuma. Alright, Rere Kuma. Luar biasa akhirnya bisa menculik salah satu temanku, teman nongkrong lebih tepatnya ya. Sahabat bisu. Ya, Rere adalah salah satu musisi yang lagi naik daun ini. Luar biasa, aku senang banget. Alhamdulillah. Akhirnya Rere sudah dinotis oleh banyak orang-orang. Rere Kuma adalah teman nongkrong yang dari dulu aku memang sempat di-spill sama bandnya Somnium Psych. Aku seneng sama materi-materinya, unik. Akhirnya membuahkan hasil di tahun ini ya, Rere. Ya, Di tahun ini luar biasa ya. Puji Tuhan. Gila, luar biasa. Mungkin bisa kenalan sama teman-teman langsung. Monggo, silakan. Ya teman-teman, aku Rere, Instagram Rere Kuma, basis dari Somnium Psych. Anjay. Soalnya Tiba-tiba pose. pose aneh. Ya anjir kayak gini, nongkrong sama Rere kayak gini mesti obrolannya ngalur ngidul mah banyak. Kita ketemu di mana ya, Rere? Di warung kopi Kerinci. Warung kopi Kerinci Mas Aldo. Benar sekali. Yang tiap tahun barunya niup trompet di jalanan, luar biasa Aldo. Emang dia Rere ikut saya gitu. Masih tetap di warung kopi Kerinci. Masih tetap tiup trompet. Kayaknya lama gak nongkrong gitu ya. Benar sekali. Ya itulah, pokoknya kita ketemu di sana di Spill Somnium Psych. Aku tahu pertama kali Somnium Psych. Barswitin. Wah, Barswitin itu luar biasa. Aku suka dengerin. Oh, grau-graunya ini luar biasa loh ini. Ini potensial abis loh ini. Oke, Re. Aku mau tanya-tanya nih latar belakangmu kan sebelumnya aku belum tahu ya. Kita belum pernah ngobrol tentang awal mula kamu bisa bermusik, awal mula megang bass itu ceritanya ya apa sih? Kalau awal bermusik sih karena FOMO. Oh, iya. Enggak FOMO juga. Enggak, bukan FOMO karena ikut-ikutan. Karena dulu awalnya kakak kandungku yang les gitar duluan. Oke. Nah, karena aku enggak ada kegiatan lain di rumah, akhirnya minta ikut juga les gitar kala itu. Kebetulan kakakku dulu les gitar itu bareng gitarisku yang satunya, Abim. Ya. Oh, Abim. Ya, kamu kenal juga sama Abim. Nah, jadi dari satu les itu akhirnya kenal juga. Satu sisi memang aku sama Abim juga lingkungan gereja itu jadi satu. Oke. Jadi ketika akhirnya bertiga ini les gitar, bikin band lah kita untuk di gereja, ngisi-ngisi acara di gereja gitu awalnya. Abim dan kakakku ini lebih jago di gitar, akhirnya aku yang digeser di bass. Oh, karena terpaksa ya berarti. Karena terpaksa Berarti. Dulu dikasih tahu, oh bass ini cuma gini-gini aja, atas-atasnya aja. Ya awalnya sih tak pikirnya ya gampang ya, ternyata susah. Aduh. Tapi kok kepikirannya langsung ke bass sih? Terus sebenarnya tetap tertariknya lebih ke gitar sih. Oh, awalnya memang di gitar. Tertariknya di gitar. Terus kemudian ketika bikin band sama Abim, terus kakakku sama ada saudara sepupu. Ya saudara sepupu ini kebetulan juga punya drum di rumah. Akhirnya ngedrum, terus akhirnya aku yang ngisi di bass. Vokalnya karena acara di gereja jadi ya wis ganti-ganti. Oh, itu pada tahun berapa itu? Masih ingat enggak? SMP, SMA, SD? Itu aku SMP itu berarti sekitar tahun 2010. 2010. Berarti dari 2010 udah megang alat musik berarti. Luar biasa. Habis itu setelah perjalanan buat band gereja, setelah band gereja, uniknya setiap kali di band gereja aku masih tetap sama Abim. Oh gitu. Jadi meskipun katakanlah sudah mulai beranjak dewasa dan gimana banyak kenal teman juga di gereja, kalau setiap bikin band ya paketnya aku ada Abim. Oh gitu. Gitu. Sepaket. Akhirnya sampai waktu ya akhir mulai remaja itu Abim pernah bikin band. Abim pernah bikin band dan kebetulan aku tahu bandnya. Dikasih demo lagunya lah, dengerin, terus diajak buat jadi basis adisionalnya. 2015 itu acara Jackload di Surabaya di DP Larana. Pertama kali itu. Band apa? Namanya Setus Will End. Kalau itu tetap metal, Abim gayanya metal. Di sini memang karena aku sama Abim ya dekat di band dan di gereja ya selalu sepaket gitu. Mungkin Abimnya ngajak aku karena nggak ada opsi lain mungkin. Karena kita diajak, kenal lah itu tahun 2015. Terus berjalannya waktu aku nggak tahu karena apa bandnya Abim ini bubar. Tapi kalau aku lihatnya dari Abim dan drummerku yang sekarang Menat itu
kan juga satu band di situ. Itu mereka masih punya semangat yang sama. Akhirnya si drummerku ini ngenalin Abim kalau nggak salah ke vokalisku yang sekarang ini. Oh, Si Alex. Alex. Si Abang Alex. Ketemunya dari Menat berarti ya? Dari Menat. Oke. Ketemu sama Menat kala itu tahun 2017. Abim ngajak aku. Aku nggak tahu kenapa Abim ngajak aku, tapi kayaknya ya karena kembali lagi opsi terakhir karena yang paling dekat. Chemistry-nya mungkin nyampe. Karena 2019 itu setiap kali ada acara di gereja aku masih tetap jadi basisnya Abim gitar, aku udah di bass tetap. Jadi ketika 2017 ada omongan buat bikin band iseng-iseng, diajaklah aku. Kala itu namanya masih Project Rahasia. Project Rahasia. Jadi masih ada 4 orang. Jadi ada Menat di drum, Abim gitar, Alex vokal, sama aku di bass. Kala itu masih bicara, ayo bikin band gimana? 2017 kala itu ya masih pada kuliah semua. Tahun yang sama kalau nggak salah, tahun yang sama ada kesempatan main di acara kampusku, Aquafest 2017. Kebetulan aku panitianya. Aku panitianya, terus nyobalah kasih panggung pertama buat nih. Kala itu masih cover band cover. 2017 akhirnya oke lah. Akhirnya paling enggak dari yang ngomong-ngomong udah pernah satu panggung lah. 4 orang ini. 2019 akhirnya ada obrolan lagi. Alex ngajak saudaranya Sandi ini, gitaris satunya pakai kacamata. Itu ya. Yang kayak penjaga perpus. Itu masih yang kepe itu. Kata Aniki, Mas jadi Aniki adalah penjaga perpus. Ngawur. Lambene kepe ngawur aja beneran. Nek goyangi dhewe wae emang aneh. Ke saudaranya Alex. Saudara sepupu. Oke. Diajak lah untuk acara di kampusnya Alex kala itu. Dan sebetulnya si Sandi pun juga di kampus yang sama. Mikirnya kalau bikin band metal gitar satu kayaknya kurang seru. Ke Sandi dan Sandinya akhirnya mau panggung pertama, dan itu juga sudah jadi nama Somnium Psych kala itu. Apa itu artinya Somnium Psych? Nah, Somnium Psych ini dari 2 kata, Somnus sama Psych yang diambil dari kata mozaik. Artinya Somnus ini mimpi, terus mosaiknya itu kolase ya, mosaik yang kecil-kecil itu kan namanya kayak kolase artinya dijadikanlah kolase mimpi. Keren, aku baru tahu artinya. Tahu artinya malah asik nih jeneng bandnya, artinya kolase. Yes, bagus. Kita semua kan juga punya mimpi, akhirnya jadi satu pada intinya. Siapa yang bikin nama-nama kalian? Rundingan sih kala itu. Kala itu rundingan. Ada pilihan opsi lainnya nggak namanya selain? Wah, lupa kalau itu. Kala itu intinya bikin nama band yang bersangkutan dengan mimpi lah. Keren. Karena kita semua ya juga punya mimpi buat band yang bagus lah. Kala itu di ini Bohemian Kopi. Dari influence-mu apa sih? Ngebas. Sebenarnya aku nih jarang ngulik Mas Dus. Sumpah. Serius, aku nih jarang kayak dengerin lagu apa gitu. Aku pengen belajar bahasa jarang. Keren. Lebih ke gitar tetap. Gitar, karena interestnya tetap di gitar. Jadi, kalau ngulik bass itu jarang. Tapi kalau basis yang seneng banget dilihat si Bill Sheehan, Mr. Big. Bill Sheehan jadul. Keren, Paul tapi legend sih itu. Luar biasa. Lucunya ya karena dari kecil adiknya ayah yang kan tidur di rumah itu tuh fans beratnya Mr. Big. Jadi setiap kali nyetel pakai tip kumpu itu, itu tuh semua kebanyakan Mr. Big. Kebanyakan denger Mr. Big itu, dan baru tahu kalau memang 4 membernya ini memang monster semua sih memang. Levelnya apik ya. Gokil. Apalagi dengan bass Yamaha-nya. Kalau selempang di sini. Gitu. Main pakai board gila. Kepikiran. Selain biasanya jelas Flea sih. Flea. Kalau basis 2 itu sih yang kalau dari aksi panggungmu tuh, jujur kalau lihat semuanya musik mesti yang energiku di kamu sih sebenarnya. Keren gitu. Sing liane kayak garap skripsi. Serius, hanya penjaga perpus. Aksi panggungmu kamu inspirasinya dari mana sih, atau kamu bikin aku seneng headbang aja sih bikin. Awalnya sih karena gitu. Setiap kali ngeband kalau di acara gereja kan ya lagu-lagu cover kurang dapat feel lah. Ya. Sedangkan fun fact-nya, aku kalau misal jalan-jalan kemana selalu pakai headphone kan. Earphone, TWS. Earphone atau TWS lah. Jalan, itu kalau denger lagu, kalau lagunya enak tuh bisa bikin sendiri gitu. Jadi ketika memang punya band sendiri, itu kerasa kayak lagu iki lagu iki ya iki lagu gue kan gitu. Bantu.
semangat sih, tapi aku loh kamu mesti kayak energi gitu sih. Somnium Sek mesti yang energi relay itu udah pasti. Dan selalu yang tak lihat mesti bass. Karena biasanya kan lihat pertama kan mesti drummernya kan. Selalu. Fetishku di drummer memang. Drummernya asik juga. Gokil sih Menat tuh juga setengahnya telanjang dada tuh. Lucu banget lo meme arek tadi gitu. Paduka apa? Siliwangi. Iya kan. Raja Siliwangi. Majapahit. Iya, aku lucu. Majapahit. Aku dulu ngomong tadi kok ya ampun lu lucu. Aku seneng kalau Somnium Sek lihatnya di Riris isinya ya. Terus kok bisa ketemu sama Cilok-Cilik itu gimana? Fakta lainnya adalah jadi antara Alek, Maynard, Sandi sama si Pris ini satu sekolah. Dari sekolah Santa Maria semua. Oh, satu sekolah. Nah, Aduh lucu banget. Gitu. Kalau nggak salah si Alex sama Menat ini setiap kali kalau pensi juga satu band kalau nggak salah sih. Oh gitu. Aku Alex sama Priscilla satu umuran. Jadi aku punya temen di Santa Maria ya mainnya juga sama Alex gitu. Oh alah. Tapi udah kenal lama dong berarti kan? Udah kenal lama, tapi aku nggak tahu kalau dia punya interest di musik. Terus kayak dia memang vokalis, suaranya enak, aku nggak tahu. Nah, akhirnya dari Alex ini dikenalkan lah sama si Priscilla ini. Karena kita sendiri juga tahu lah, maksudnya Priscilla ini dengan follower yang banyak, terus kemudian juga temennya Alex, terus Menat juga kenal, Sandinya juga tahu. Kalau Sandi ke Priscilla itu cuma sekedar tahu, dan nggak yang kenal. Akhirnya coba ditembungkan lah itu. Cil di Sloss harus dengerin. Cilok Ciluik. Itu video klipnya juga bagus bang. Aku seneng Somnium Sek itu video klipnya bagus loh. Somnium Sek ini kalau boleh dibilang ya akhirnya jadi 6 orang. Mas Imam Fajari. Nah, Mas Imam ini dulu adalah ketika kita kumpul pertama untuk brainstorm lagu, beliau ada di ruangan yang sama untuk ngedit video. Oke. Jadi Mas Imam ini hitungannya tahulah progresnya, sampai akhirnya kita mencoba ngobrol ke Mas Imam kalau semisal bikin video klip gimana, karena kita tahu dia kerja di bagian video maker gitulah Mas Lus. Oke. Lah Mas Imam ini sebelumnya nggak pernah sama sekali bikin video klip dan nggak ada referensi musik metal sama sekali. Jadi kenapa aku berani bilang Mas Imam ini termasuk salah satu member, karena majunya bareng-bareng. Beliaunya yang tahu kita dari nol pertama kali kumpul, terus kemudian beliaunya juga bersedia untuk masuk dan akhirnya belajar banyak. Itu sih akhirnya kita kalau ke Mas Imam ya beliau ini adalah personil ke-6 itu terbilang seperti itu sih. Shout out to Mas Imam Fajari. Aku belum kenal Mas Imam juga sih. Mungkin lain kesempatan bisa ketemu Mas Imam Fajari. Follow luar biasa. Mas Imam Fajari. Follow Mas Imam Fajari. Ini semuanya ada band nih, cewek semua. Vokalis, basis, gitaris, drummer, dan lain-lain. Yang lihat pertama pasti apa? Gitar tetap di gitar ya. Tetap di gitar. Itu tetap kayak nggak tau kayak selalu eye catching ya? Eye catching sih. Dari maksudnya meskipun seharusnya sebagai basis kan harus match up sama drummer nih. Iya benar. Harus match up harus kawin sama drummernya. Cuman entah kenapa kalau lihat band lain tuh selalu tertariknya di gitar. Kalau gitaris cewek di Indonesia yang favorit siapa? Gitaris cewek? Ada nggak? Nggak tahu banyak Mas. Paling yang aku tahu cuma Prisa sih, Prisa Rianzi. Iya, udah pasti itu jawabannya. Karena kan dulu ditampilkan di mana-mana, everywhere. Dan itu impiannya semua orang punya pacar gitaris cewek. Prisa. Sekarang dia sangar, tatuannya. Full keren kayak arek. Bener-bener metal sih. Keren pol. Ibu metal lebih tepatnya. Aku pernah ketemu di Bird. Belum berani minta foto soalnya canggung. Starstruck. Depanku pas bari mangan lawless. Habis mangan lawless. Please, aku mau foto gak iso kawani. Cupon. Tapi aku ngerasa Mas ketika pernah enggak sih starstruck kayak gitu langsung ketemu idola? Bukan idola sebenarnya padahal. Kan waktu ada kesempatan ke AMI. Ami Wardia. Oh iya. Somnium Sek masuk nominasi Best Album di 2023 di AMI Award. Luar biasa kan? Arek Malang loh kayak gini loh medeni. Aku mangan langsung ayo Somnium ayo tak ceplas iku nang Jakarta. Ayo nang Jakarta tak ngono kan begitu. Semoga ada. Silakan. Jadi waktu itu ketemu ya memang di situ untuk ajang musik Indonesia tertinggi ya. Banyak orang dan ketika masuk kita nggak tahu. Jadi aku duduk di sebelah kanan itu ada 2 kursi kosong. Pas aku nggak tahu paling penyanyi solo lah 2 orang.
kita ketawa-ketawa, ternyata yang duduk sebelah aku adalah Bim Bim dan anaknya. Men. Bim Bim slang. Oh, itu Legend, orangnya. bro. Aku nggak pernah mengidolakan Bim Bim, aku juga nggak terlalu into ke slang. Iya, nggak tahu. iya. Cuman auranya ketika beliaunya duduk di sebelah itu kayak Kerasa wah, banget gila sih. sih. Nggak berani ngomong, nggak berani minta foto. Waduh. Iya. Shout out Bim, bro. Slang, legend, living legend. Shout out to Bim Bim. Ngeri sih. Ngeri. Tapi emang starstruck sih kayak gitu ya. Ya, pengalaman di AMI berarti itu ya apa gimana? Kebayang nggak kayak wah aku di sini loh sekarang loh. Lah itu yang sampai sekarang tuh Masih emes kayak gitu. kalau nggak sih, kayak kebayang masih ya dulu kan sering nonton di TV ya. Ah, gitu, iya, kan, iya. TV kayak band-band yang dapat penghargaan dan kita juga sudah tahu banyak band yang memang layak ada di situ. Ya kita ya namanya band UMKM ya Mas Dus ya. Jadi apapun yang ada yang bertuliskan regis your band, Yes. submit your band, ya udah masuk aja gitu. Yeah, Kita langsung nggak berharap banyak. Ataupun kalau memang ada di gigs yang kita terima ya puji Tuhan. Kalau memang ada kayak hal-hal seperti penghargaan dan segala macam, walaupun ya puji Tuhan. Tapi yang jelas kita ya namanya band UMKM lah, sebar brosur gitu loh. lah. Iya. Pasti Dan kan. ternyata masuk itu kayak Gila sih kayak AMI Award bro. AMI Award. Itu kalau di LinkedIn portofolio kamu udah harum udah Wah, namanya. Meskipun secara pendidikan kurang tapi ada AMI Award-nya itu. AMI Wah, Award, silakan. Masnya apa? AMI Award. Oh, silakan. Supervisor HRD langsung naik gitu. Luar biasa. Aku seneng salut Somnium. Malang wah luar biasa sih. Tapi sebenarnya kalau ngomongin band Malang ya memang dari dulu sebenarnya bagus ya. Tapi apa yang menghalangi band Malang gak berkembang? Itu yang pertanyaanku dari dulu sampai sekarang belum bisa kejawab. Lah apalagi aku masih Kamu kan yang pelaku dan baru aku lebih tepatnya. Enggak masuk baru 2019 loh. Baru Mas Terus dong. Ya, Karena kalau ya selesai dari kacamata awam kenapa band Malang bagus potensial. Tapi kenapa kok mereka kayak nggak bisa ini ya? dunia musik di Malang, Jawa Timur, Jawa Tengah ataupun Jawa Barat dan Jakarta nggak tahu, cuman kayak aku lihatnya kayaknya di beberapa daerah itu setiap bulannya atau mungkin bahkan dalam setahun sekali itu pasti ada band yang sangat bagus dan Iya benar. terpacunya cepat. Iya benar. Kalau Malang kayaknya ada yang bagus udah, yang band satu bagus ini dibiarin lama gitu loh. Jadi nggak ada kompetitor ataupun yang samanya. Jadi nggak biar sama-sama terpacu. Kalau dari kacamata aku sih. Dari kacamatanya dari yang baru. Seperti itu sih. Oke, wah menarik sih insight-nya. Aku baru tahu juga itu insight-nya. Aku pun yang kemarin juga nanya anak-anak band yang baru ya juga memang kayak ini ya. Semangat anak-anak sekarang itu bukan ngeband. Paham nggak? Kayak sekarang kan bisa semuanya kan serba sendirian kayak gitu. TikTok sendirian, ini sendirian. Jadi semangatnya anak ngeband itu kayak berkurang seperti itu dan kurang support. Itu yang dari yang anak-anak kemarin juga sih. Ya moga-moga band Malang nih komunitas di Malang semoga bisa saling inilah ya. Iya, saling rapat lah, jangan nggak usah kotak-kotakan itu udah. Karena ini sih yang kalau kita yang sudah merasakan dan sudah melakukan, kita mencoba meng-reach orang-orang yang di luar genre kita pun sebenarnya di Malang ini lo welcome. Welcome. Jadi kayaknya nggak perlu kayak yang malu ataupun kayak gimana kayak aku nih band gini berarti yang aku cari koneksi dari band ini gitu. Nggak juga, bahkan faktanya ya Somnium Sect dibantu sama seorang influencer gitu loh. Si Cilok Cilik bukan dari orang yang di genre metal. Meskipun memang kita awalnya dibantu sama Mas Eka. Mas Eka Karat. Mas Eka Karat terbaik. Dari Mas Eka pertama yang nge-reach kita, akhirnya membantu kita mencercahkan peluang-peluang itu. Dan akhirnya dari Mas Eka bantu banyak, terus akhirnya dari pembicaraan kita dengan Mas Eka itu terbuka. Oh iya, akhirnya dari yang genre metal bisa bantu, kita mencoba dari yang di luar genre metal, ternyata juga mau bantu. Mantap, luar biasa. Itu sih akhirnya yang jadi kata, oh ya maju terus lah, nggak perlu kayak kotak-kotakan atau genre dan segala macam. Iya. Ya pokoknya kita jangan kotak-kotakan lah, udah Malang udah gak zaman. Karena waktu zamanku generasiku dulu pengkotak-kotakan jujur aja. 2010 itu udah jelek-jeleknya pengkotakan, jadi gak bakal berkembang sih. Kalau dari aku ya. Kalau sekarang ternyata berbeda sih. Alhamdulillah udah gak ada. Tapi kalau ngomong masalah dulu di kotak-kotakan, menurutku karena satu sama sisi memang sama-sama kuat gak sih Mas Terus? Iya. Kala itu. Iya, kala itu memang gila-gilanya sih. Genre ini memang kuat, genre ini memang kuat, jadi ya memang jadi kotak yang kuat gitu. Jadi ketika memang mau disatukan ya
ya akhirnya jadi sangat minoritasan, kayak aneh sih. Iya sih seperti itu. Tapi untungnya udah nggak kayak gitu sih. Alhamdulillah di tahun-tahun ini semakin kesini aku lihatnya semua orang pasti dengerin semuanya deh. Semua genre didengerin. Itu luar biasa sih. Modern banget sudah. Oke, tadi yang cilok-cilok itu berarti sekarang posisinya adalah manajer kalian. Manajer. Shout out to cilok-cilok. Colok tawon. Sempet tak colong dari Tutorial luar biasa. Makasih. Dan sering tak colong juga di acara-acaraku. Makasih. Dan kadang dia nyolong aku juga. Terima kasih. Cilok-cilik. Cilok-cilik. Pesan-pesan ke teman-teman yang mau ngejar impiannya bermusik. Konsisten. Dari saya sendiri yang merasakan konsisten dan tekad sih. Tekad tetap nomor satu ketika memang sudah punya tujuan dan goal. Tekadnya sudah kuat, harus dijaga konsistennya. Jadi tekad kalau nggak ada konsisten ya cuma mimpi. Ya, bagus. Itu sih. Bener. Suami saya 6 tahun loh. Baru Dar. AMI Award bro, luar biasa. Sama Fitri sama Ical luar biasa. Wah, kau mending. Angel iku bro. Aku sempat starstruck juga waktu di FCC sebenarnya. Oh. Dan aku pernah ngefoto dia di Jakarta pas di Sarina itu sama kasetku. Tapi cuma nggak berani foto bareng. Aku sih starstruck, soalnya sangar sih bang itu. Keren sih. Auranya luar biasa. Saudara tuh Mas Ical Faisal Permana. Ini luangkan waktu, terima kasih banyak. Juga terima kasih banyak. Semoga kamu makin lancar. Amin. Bandmu makin kenceng. Aku bakal menjadi orang yang terdepan untuk mensupport kamu. Kalau kamu berangkat ke Jakarta. Terima kasih banyak Mas itu. Soalnya aku bakal yakin soalnya Somnium bakal jadi sesuatu sih. Amin. Oke, terima kasih udah nonton Selera Musik bersama dari Kuma. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terus undang siapa mana ya? Aku sih belum kepikiran sih band-band Malang ini, minta jelasin lagi soalnya. Jadi terima kasih udah nonton. Yuk, see you. Dadah.